Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak firman Allah yang mengajarkan, yang menyeru kita untuk mengajak sesama untuk berdakwah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man hassanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal salih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Sesungguhnya Allah bertanya dan pula Allah yang menjawab. Kata Allah, siapa di antara kalian yang lebih baik perkataannya? Perkataan yang setiap keluar dari lisannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka daripada itu, mari sama-sama kita berdakwah, mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesama muslim untuk beribadah kepada Allah, mengajak pada jalan yang lebih baik, agar kita termasuk menjadi orang yang disebutkan oleh Allah, orang yang baik perkataannya, dan sesungguhnya orang yang lebih baik itu ialah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kita menyerahkan segala urusan kita. Apapun yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pula telah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Sebagaimana artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah telah jelas menjelaskan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah perbuatan mungkar, ialah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung bukan beribu nikmat yang Allah berikan, bukan semasa hidupnya harta berlimpah, kehidupannya megah dan mewah, apapun yang ia miliki. Bukan itu yang dimasukkan oleh Allah orang-orang yang beruntung, tetapi orang-orang yang beruntung ialah mereka yang mengajak kepada kebaikan. Mereka mempunyai waktu untuk mengajak sesama untuk beribadah kepada Allah, mengajak sesama muslim untuk menyembah kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya manusia di mata Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana orang-orang terdahulu bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai kita mati meninggalkan atas muka bumi Allah ini melainkan dalam keadaan benar-benar Islam. Banyak ayat-ayat Allah yang mengajarkan kita, yang menyuruh kita untuk mengajak sesama muslim untuk menyembahnya. Jikalau kita tak mampu berdakwah secara lisan, maka kita bisa berdakwah secara yang lainnya. Boleh jadi kita memberikan sebagian harta kita untuk pembangunan pesantren, pendidikan yang mempelajari ilmu-ilmu tentang agama, dan banyak cara-cara dakwah yang lainnya yang agar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuan hidup kita sesungguhnya, hidup kita, umur dan lain-lainnya tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita pernah bertanya, apa tujuan kita hidup? Tetapi kita tak tahu apa tujuan kita hidup. Sungguhnya ketika setiap salat kita sudah tahu apa tujuan kita hidup. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Tidak ada yang lain, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti
tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk ibadah kepadanya. Dan ibadah itu bukan berarti salat saja, banyak yang lainnya. Contohnya, bersedekah, membantu sesama, mengajak sesama muslim untuk saling bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan sesama agar selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan yang Allah telah tetapkan kepada kita hambanya. Setidaknya jikalau kita tak mampu mengajak sesama teman kita, tak mampu mengajaknya untuk beribadah, kita malu. Contohnya, kita tak mampu mengajak ayu kita, kakak kita, saudara-saudara lainnya untuk semakin dekat kepada Allah. Setidaknya kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya, memberikan jalan agar ia selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh egois dengan diri kita sendiri. Kita mempunyai kelebihan daripada yang lain, kita pergunakan hanya untuk mengajak teman-teman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya sekarang. Di zaman yang elit ini, di zaman yang modern ini, mereka yang mempunyai ilmu, Allah berikan ilmu kepada mereka, tetapi mereka gunakan ilmunya hanya untuk mendapatkan keuntungan semasa di dunia. Tetapi mereka tidak mencari keuntungan di akhirat. Itulah kesalahan kita. Kita memberikan apa yang kita punya, tapi kita tak mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari sama-sama kita mengajak, mengayomi. Jikalau kita tak mampu berdakwah dengan lisan, setidaknya kita mampu memberikan sebagian harta kita yang berlebih yang Allah kasihkan kepada kita untuk mendirikan pesantren, sekolah yang belajarnya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-temanku sekalian dirahmati Allah, jikalau penyampaian ini mempunyai kesalahan, kurang mampu dan lain-lainnya, dimaklumi karena saya masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi